Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita mengenai perubahan materi. Yang pertama diawali dengan perubahan wujud zat. Kita lihat perubahan materi tidak selalu tetap ya, tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan tertentu pasti akan berubah wujud dan bentuknya, apalagi perlakuannya ini panas ya. Perubahan wujud tersebut dapat berlangsung secara fisika, kimia, atau biologi. Demikian dikatakan wujud itu bisa berubah. Yang pertama kita bahas perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat yang baru dan dapat diubah kembali menjadi zat yang semula. Perubahan fisika sering disebut sebagai perubahan yang bersifat sementara. Contohnya mencairnya batu es ya, atau membekunya batu es. Antara es membeku, es mencair, itu perubahannya bisa kembali kepada bentuk semula, dikatakan sebagai perubahan fisika, dan perubahannya hanya bersifat sementara. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang bisa menghasilkan zat yang baru. Sebentar. Perubahan kimia adalah perubahan yang bisa menghasilkan zat baru. Contohnya perubahan kertas yang dibakar. Kertas dibakar ini akan menjadi abu dan tidak bisa kembali lagi dari abu menjadi kertas. Oleh karena itu disebutlah sebagai perubahan kimia ya, perubahan yang menghasilkan zat baru, yaitu abu ya, dari pembakaran kertas. Kemudian yang ketiga, perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan suatu benda yang dipengaruhi oleh organisme hidup dan tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya perubahan pada buah yang membusuk, itu dikatakan sebagai perubahan biologi. Faktor perubahan materi yang membuat mereka itu berubah, faktornya satu, suhu. Suhu mempengaruhi perubahan materi. Makin tinggi suhu, perubahannya makin cepat. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan adalah banyak sedikitnya kandungan air pada benda. Kelembapan tinggi berarti kandungan airnya banyak. Kelembapan rendah berarti kandungan airnya sedikit. Yang ketiga, ada tidaknya kuman. Tingkat perubahan benda juga dipengaruhi ada dan tidaknya kuman. Semakin banyak kuman yang ada pada materi, maka semakin cepat proses perubahan pada materi itu. Kemudian yang keempat itu waktu. Waktu juga mempengaruhi tingkat perubahan benda. Semakin lama waktu suatu materi, maka semakin cepat proses perubahan materi tersebut. Jadi ada 4 ya yang bisa mempengaruhi faktor daripada perubahan suatu materi. Yang ketiga, faktor perubahan sifat materi ya. Perubahan sifat materi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembusukan, pendinginan, dan pemberian tekanan. Kita bahas satu-satu. Untuk pembakaran, proses perubahan sifat materi yang tidak dapat kembali kepada wujud aslinya, itu contohnya batang lidi yang dibakar. Tidak akan berubah wujud kembali menjadi batang lidi seutuhnya. Yang kedua, perkaratan atau oksigen ya.
Perkaratan disebabkan karena faktor udara dan dapat pula disebabkan oleh air yang akan mengakibatkan perubahan warna pada materi. Perubahan tersebut biasanya terjadi pada kandungan logam. Logam kalau masih belum kena air dia masih mengkilat, tapi kalau sudah kena air itu dia akan berwarna berkarat seperti warna-warna coklat seperti itu. Kemudian contoh ya di sini peristiwa perkaratan ya. Peristiwa perkaratan. Besi jika dibiarkan terlalu lama di tempat terbuka dan suhu yang rendah maka akan terjadi perkaratan yang ditandai dengan munculnya warna kuning kecoklatan pada materi tersebut. Kemudian faktor yang ketiga itu pemanasan. Pemanasan akan mengakibatkan suatu sifat materi yang semula padat dapat meleleh atau mencair. Pemanasan dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu sumber panas seperti matahari, api, belerang pada materi lain yang berbeda. Contohnya, air sungai yang terkena panas matahari itu akan panas. Faktor yang keempat adalah pembusukan. Pembusukan dapat terjadi karena adanya bakteri dan kandungan air yang berlebihan, serta faktor udara yang mengakibatkan satu materi dapat membusuk. Contohnya, buah selama 1 bulan jika diletakkan di tempat yang lembab akan mudah sekali mengalami pembusukan. Yang kelima, itu ada pendinginan. Pendinginan akan diturunkannya suhu pada suatu materi. Contoh, ikan segar dibekukan dengan menggunakan es agar tidak mudah membusuk. Kemudian yang keenam, pemberian tekanan. Pemberian tekanan akan mengakibatkan sifat benda berubah. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan benda. Contoh, plastisin dapat berubah bentuknya apabila ditekan. Itu aja pembahasan kita ya mengenai perubahan wujud zat. Mungkin akan dilanjutkan untuk pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.